Shalom, selamat sore Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan. Kita berjumpa kembali di sore ini di dalam ringkasan pelajaran sekolah sahabat kita, pelajaran yang ke-10 khusus untuk hari Selasa tanggal 5 September 2023 dengan judul yaitu perhambaan dalam kitab suci dan sejarah. Nah, saudara-saudaraku, sebelum kita belajar firman Tuhan, saya mengajak Bapak Ibu kita bersatu dalam doa. Bapa di sorga, saat ini kami rindu untuk mempelajari firman Tuhan melalui ringkasan pelajaran sekolah sahabat hari ini. Roh Kudus-Mu boleh mengurapi kami agar kami dapat memahami dan mempraktikkan firman Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Nah, khusus pelajaran sekolah sahabat kita pada hari ini tanggal 5 September, ada berapa ayat referensi yang Bapak Ibu bisa baca di tempat kita masing-masing, yaitu di dalam Efesus pasal yang ke-6 ayat 5 sampai ayat 9, Kolose pasal 3 ayat 22 sampai 24, 1 Korintus pasal 7 ayat 20 dan ayat sampai 21, 1 Timotius 6 ayat 1 dan 2, dan 1 Petrus pasal yang kedua ayat 18 sampai ayat yang ke-25. Di situ kita akan melihat dengan jelas bagaimana kedudukan daripada seorang hamba. Ya. Nah, saudara-saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, seorang hamba dia harus taat kepada tuannya. Dia harus menaati tuannya dengan tulus hati dan dengan takut dan gentar seperti kepada Tuhan. Nah, para hamba harus bekerja dengan segenap hati, bukan untuk menyenangkan akan hati manusia, tetapi menyenangkan akan hati Tuhan. Nah, setiap hamba yang telah melakukan segala sesuatu yang baik, tentunya dia akan menerima upah, ya. Dia akan menerima upah dari Tuhan. Dan oleh sebab itu sesungguhnya alangkah indahnya ketika seorang hamba Kristen dan tuan Kristen duduk bersama di dalam gereja. Ya. Nah, saudara-saudaraku, para hamba di zaman Paulus sering mengalami yang namanya kerja paksa. Jadi dia sangat rendah dan dia dipaksa untuk bekerja. Jadi kerja paksa itu kedudukan daripada seorang hamba di zaman Rasul Paulus. Nah, para hamba tunduk pada kekuatan dan otoritas yang hampir tak terbatas dari tuannya. Nah, oleh sebab itu Paulus memberikan akan visi baru yang berpusat pada transformasi orang percaya secara individu yang memiliki dampak yang luas dalam masyarakat. Ya. Nah, saudara-saudaraku, persekutuan terbatas ciptaan baru atas dasar adopsi sebagai anak-anak Allah harus terjadi dalam hubungan hamba dan tuan. Dengan demikian akan terjadi revolusi sosial di gereja, di dalam tubuh Kristus, di tingkat lokal dan gereja Kristen dan rumah tangga. Dan saudara-saudaraku, oleh sebab itu bila mana kita membaca di dalam Efesus pasal yang ke-6 ayat yang ke-5 dikatakan, hai hamba-hamba, taatilah tuanmu yang di dunia dengan takut dan gentar,
dan dengan tulus hati, sama seperti kamu taat kepada Kristus. Jadi memang sebagai seorang hamba dia harus taat, ya, menurut, menghormati kepada Tuannya. Dan tentunya kita sebagai hamba-hamba Tuhan, ya, kita harus tunduk dan menurut kepada firman Tuhan, kepada Tuhan. Dan bila mana kita setia melakukan akan tugas kita sebagai hamba, sebagai umat-umat Tuhan, maka kita akan menerima upah, yaitu upah yang kekal yang Tuhan telah siapkan bagi umat-umatnya. Biarlah melalui pelajaran Sekolah Sabat pada hari ini, pada sore ini, boleh menolong kita agar kita dapat mengerti dan mempraktekkan akan firman di dalam perjalanan kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan. Terima kasih, Tuhan memberkati kita semua. Amin.